지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. 6 pilar sistem ekonomi kapitalis. 1. Kapitalis individu. 2. Self-interest. 3. Persaingan bebas. 4. Mekanisme pasar. 5. Bebas menentukan atau coach. 6. Peran pemerintah terbatas. Saya akan menjelaskan ke-6 pilar tersebut. Yang pertama itu ada kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat utang. Yang kedua ada self-interest atau kepemilikan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk kepentingan sosial. Meskipun tidak terkoordinir untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada persaingan bebas. Dalam persaingan bebas, produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. Yang keempat ada mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kelima ada bebas menentukan atau coach. Bebas dalam menentukan pilihan atau coach untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. Dan yang terakhir ada peran pemerintah terbatas. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Kritik atas sistem ekonomi kapitalisme. Kritikan Karl Marx terhadap proses produksi dan distribusi harta dalam kapitalisme pada dasarnya berisikan tentang dua hal, yaitu ajaran tentang nilai lebih atau surplus value dan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Esensi dari sistem kapitalisme adalah pelipat gandaan kapital atau uang. Dengan uang, para kapitalis membeli tenaga kerja dan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas. Setelah komoditas dihasilkan, para kapitalis menjualnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Sirkulasi pertukaran barang dan perubahan uang menjadi komoditas dan perubahan lagi menjadi uang dikenal dengan pola MCM. Nilai lebih yang diambil oleh kaum kapitalis dari kaum buruh pada dasarnya adalah sebuah tindakan pencurian terhadap hak-hak kaum buruh yang disebut Karl Marx sebagai tindakan eksploitasi. Kritik atas sistem ekonomi kapitalisme. Kritik Karl Marx yang kedua adalah berkaitan dengan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Menurut Karl Marx, dinamika yang terjadi dalam kapitalisme adalah dinamika menuju kehancuran sistem itu sendiri. Perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi kontradiksi yang ada tidak akan mampu memecahkan kontradiksi itu. Hal ini disebabkan kontradiksi itu adalah esensi dari sistem kapitalisme. Dinamika kapitalisme tersebut dijelaskan Karl Marx melalui konsepsinya tentang hukum gerak ekonomi yang berisikan tentang teori konsentrasi dan akumulasi modal, teori pemelaratan, dan teori krisis ekonomi kapitalisme. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis. Mengenai pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme terkait perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah perbankan, di mana pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan agar dapat mendorong peningkatan sektor real melalui perbankan kredit. Namun, pembiayaan melalui kredit ini akan menimbulkan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus yang berdampak pada semakin melemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan dalam Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan sebab bunga atau riba secara tegas telah diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, Islam memberikan solusi pada sistem kapitalisme ekonomi terkait masalah pembiayaan, yakni segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor hingga para individu yang membutuhkan modal melalui mekanisme kerjasama bisnis atau syirkah yang islami atau tanpa bunga.
Sehingga inflasi tidak akan terjadi sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme yang muncul akibat adanya bunga dalam sistem perbankan. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis. Maka dari itu, sistem ekonomi kapitalisme haruslah ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam. Sebab dengan adanya bunga dalam sistem pembiayaan tidak akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena dengan adanya bunga dalam, maka hanya satu pihak saja yang akan memperoleh keuntungan dan pihak lain akan rugi. Dan sebagai umat muslim, kita tidak hanya membutuhkan keuntungan atau kesejahteraan dunia semata, namun membutuhkan kesejahteraan dunia akhirat atau falah. Dan untuk memperoleh hal tersebut, yaitu falah, kita harus mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kita harus menjalankan kegiatan ekonomi sesuai apa yang telah diisyaratkan dalam Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis. Terima kasih.